Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya, cerita-cerita kehidupan. Jadi ini ada komentar-komentar bagus dari sahabat kita yang cerita pengalaman hidupnya ya. Dari Pak Trio Pamungkas. Dari ketawanya Bang Andi sepertinya udah sering dibanting berkali-kali ya kan. Jadi mengingat saya di posisi itu udah pernah ngerasa di atas. Kepingin ini, kepingin itu, selalu keturutan sampai traveling kemana-mana. Tapi yang namanya hidup kadang sering kita lupa diri, sering ngerasa kurang bersyukur, dan merasa memiliki sesuatu. Sampai akhirnya hinaan, cacian, dan diludahin orang sampai kehilangan barang yang menurut saya sangat berharga saya udah pernah ngalamin. Dan dibalikan ke posisi nol, gak punya apa-apa. Hilang pendapatan dan gak percaya sama orang. Tapi alhamdulillah dibalik semua itu, saya mendapat tempaan diri. Dan merasa terbiasa sama cobaan. Ya siap gak siap harus siap ya. Mantap ini Pak Trio. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube itu jangan hanya menyimak ya. Jangan hanya menyimak apa yang saya sampaikan, tapi baca juga komentar-komentar kawan-kawan kita ya. Komentar-komentar sahabat kita. Mereka juga berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini ada juga dari Miselia Asgar ya. Ngeri juga ini. Ya. Ya Allah Bang, ini yang sedang menimpaku, begitu sombong dan angkuhnya aku atas harta dan suamiku. Sehingga sekarang Allah ambil semuanya. Sekarang aku sadar atas segala perbuatan dan kesalahanku. Ini yang sedang ku alami Bang, semoga aku ikhlas segalanya. Amin. Ya. Siapa lagi? Dari Pak Abdullah ya, ini panjang nih, nanti silakan dibaca. Anaknya meninggal ya, udah anaknya meninggal, beliau ditinggalkan oleh istri, jadi TKW ke luar negeri. Habis itu apa? Baru 1 bulan di luar negeri langsung minta cerai. Pahit ya. Tapi alhamdulillah ya, ketemu channel ini, beliau mengamalkan zikir nafas, jadi tenang ya kan, jadi damai, jadi bisa menerima ya. Dari situ sebagai bukti bahwa apapun ujian dalam hidup kita mampu. Apapun kesedihan, kepahitan, pasti ada jalan keluar. Apapun penderitaan, pasti juga ada yang menghibur ya. Contohnya kita sedih, galau, tiba-tiba teman-teman ketemu pencerahan, walaupun hanya lewat YouTube. Di situ jadi terhibur. Sejatinya Allah yang maha menghibur. Jadi nanti kalau nonton dibaca juga tuh komentar-komentar, ilmu semua itu dari pengalaman teman-teman. Jadi kita saling berbagi ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak perlu mengalami, tapi ambillah ilmu dari orang-orang yang sudah mengalami ya. Jadi jangan sampai kita tunggu kena baru merasakan, baru paham. Nah itu sakit. Tapi gimana caranya? Kita nggak kena, nggak terjadi dalam hidup, tapi kita sudah menerapkan keilmuannya. Jadi banyak-banyak belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, kita ulang-ulang lagi. Mungkin sekarang merasa di titik nol ya,
Bang, aku sudah kembali ke titik nol bang, gak punya apa-apa. Terkadang kita manusia ini terlalu lebay dalam menanggapi atau berkomentar tentang sesuatu. Kita bilang, bang, apa yang kumiliki diambil Allah semua bang, sampai aku gak punya apa-apa. Siapa bilang kamu gak punya apa-apa? Kalau betul-betul titik nol yang sejati ya kamu bahkan sehelai kain pun gak ada, sehelai benang pun gak ada di dirimu. Itu baru betul kembali ya. Nyatanya ketika Allah uji hidup kita, masih punya pakaian kita. Kalau mau dikaji lagi dari mana asal kita ya, kau lahir ke dunia bawa pakaian gak? Bawa barang gak? Bawa harta gak? Jadi nyatanya kita masih berpakaian, masih ada baju kita. Jadi belum nol. Yang Allah ambil tuh hanya sedikit, hanya secuil, hanya segelintir. Cuman kita terlalu lebay dalam menanggapi. Kita bilang, bang, udah di titik nol nih bang. Ya, enggak lah. Allah ambil tuh enggak semua. Ya, masih banyak yang lain. Kalau kita kaji-kaji dari mana asal kita ya. Makanya kalau lihat anak, kita jenguk saudara, sahabat kita yang baru melahirkan, lihatlah bisa apa anak bayi itu ya. Dia tak berdaya, dia lemah ya. Butuh orang lain untuk diurus, apalagi ya. Dia lahir ke dunia gak bawa pakaian ya. Tapi ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh besar, semakin banyak akalnya, semakin banyak ilmunya, timbullah yang namanya keakuan. Timbullah yang namanya merasa diri ya. Itulah manusia. Ini punyaku, ini bisaku, ini hebatku, ini muliaku, semua aku. Tapi gak pernah kita merasakan aku ini diberikan Allah. Aku ini dibisakan Allah ya. Gak punya apa-apa, gak ada melekat apa-apa. Kenapa kita melekat nih? Karena terlalu nyaman dengan pemberian ya. Manusia nih kalau sudah terlalu nyaman dengan pemberian, di situ timbullah rasa keakuan, timbullah rasa memiliki ya. Dulu kita lagi susah, coba ingat-ingat ya. Kamu lagi susah, belum jadi apa-apa. Kamu gak pernah pusing mikirin hidup ya. Dapat hari ini ya untuk hari ini, dapat untuk besok ya untuk besok ya. Gak pernah kamu mikirin jauh-jauh. Tapi ketika segala sesuatu Allah berikan, Allah lebihkan ya. Kita lihat aja. Ketika kamu masih kecil, kamu masih balita, kamu masih belum jadi apa-apa. Bisa jadi kita masih sekolah ya. Ada gak kita mikirin sesuatu anak-anak sekolah itu? Gak ada. Paling menjalani hidup dia apa? Pergi sekolah, pulang sekolah, makan, tidur, main, udah itu aja. Enak kan jadi anak kecil ya. Gak ada bebannya. Tapi begitu kita sudah semakin dewasa, akal udah tambah, kepintaran bertambah, kemampuan bertambah, cara berpikir bertambah, apalagi ditambah semua sama Allah. Ya, rezeki bertambah, harta bertambah, derajat bertambah, semua bertambah. Makin kita gak enjoy hidup ini, makin takut pula kita rugi, makin takut pula kita kehilangan ya. Bagi orang yang pernah dia itu di bawah, lalu Allah naikkan derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya, jadilah dia seseorang yang lebih mulia ya kan. Ketika sedikit aja Allah ambil, kau bilang aku ke titik nol lagi bang, gak punya apa-apa bang. Masih mending kalau kita menerima ya. Tapi kebanyakan manusia kan diambil kembali oleh Allah semua itu sakit ya. Mengapa sakit? Ya karena melekat.
Mengapa bisa melekat? Ya terlalu nyaman, nggak paham tujuan. Apa yang Allah berikan pada kita tujuannya apa? Apa hanya untuk nyenangin diri sendiri? Ya enggak, pasti ada tujuan. Cuman kita nggak ngerti tujuan hidup ini. Ya, udah banyak hartanya, lagi menurun sedikit omsetnya udah kepikiran takut bangkrut ya. Udah banyak untungnya, tapi hari ini nggak untung, ruginya hanya sedikit, tapi sudah kepikiran. Ngapa bisa begitu? Hidup kita jadi nggak bahagia, nggak enjoy. Karena apa? Terlalu nyaman dengan pemberian. Jadi ketika Allah reset ulang, kau kembali ya ke nol ya. Yang dahulu ada yang kau banggakan ya. Kau punya usaha dibuat bangkrut. Kau punya jabatan dibuat hilang jabatan ya. Kau punya kemuliaan dibuat hina. Kau berharta dibuat miskin. Kembali lagi ke titik nol. Ya situ direset ulang. Agar apa? Hilang segala kemelekatan. Ada hikmah di situ. Nah, jadi di awal-awal itu akan sakit. Dulu ada uang enak bang. Sekarang apa-apa susah bang, nggak ada uang. Oh berarti Tuhanmu uang ya? Iya kan? Tuhanmu nafsu ya? Ya. Ada uang jadi Tuhan, ada nafsu jadi Tuhan. Macam mana bang nafsu jadi Tuhan? Dahulu ada uang, semua bisa, semua enak. Tapi sekarang dibuat Allah nggak ada uang, mungkin makanmu ala kadar ya. Makananmu nggak senikmat dahulu. Ya, nggak bisa kamu menerima makanan yang apa adanya. Ya, kenapa nggak bisa? Ya kamu sudah terlalu nyaman dengan pemberian. Ya, jadi hati-hati bagi saudaraku, sahabatku yang ya diambil semua nih. Apa yang melekat kepada diri kita diambil lah. Jatuh lagi kita ke bawah, mulai lagi merangkak lagi, mulai kita bilang dari nol lagi ya. Kamu harus paham loh. Kalau nggak paham, takutnya ujian Allah itu datangnya berkali-kali. Ya kan? Bang, kenapa ya bang? Belum habis masalahku bang. Ada lagi masalah yang lain. Yang kemarin belum habis, ada lagi. Bertubi-tubi bang. Apa salahku bang? Banyak kali pertanyaan diri tuh ya. Apa yang salah? Sholat sudah, zikir sudah, buat baik sudah, meninggalkan dosa sudah. Tapi kok diambil juga nih bang? Iya kan? Ya karena masih ada Tuhan yang lain. Gak boleh menduakan Allah. Ya. Jadi bagi siapapun di sini yang ya kita pernah punya ya. Aku pernah punya bang, tapi sekarang udah diambil semua. Kembali lagi aku ke titik nol bang, gak punya apa-apa. Ya kamu harus paham maksudnya apa, tujuannya apa. Itulah yang dikatakan penempaan diri. Biar kita semakin kuat ya. Makanya di situ awal-awal memang berontak. Macam Pak Trio bilang tadi ya, akan terbiasa sama cobaan. Jadi jangan dibilang orang yang spiritualnya sudah hidup ya. Dia mulai mengkaji diri, mengenal Allah, spiritualnya mulai bangkit. Jangan dibilang gak ada lagi ujian. Tetap ada ujian. Jangan dibilang gak punya masalah, tetap punya masalah. Cuman dia gak goyang. Kenapa ya bang dia gak goyang ya bang? Karena terbiasa. Itu kuncinya. Ya. Jadi kalau kita mau memahami makna terbiasa berarti kan berkali-kali. Bisa karena terbiasa. Jadi jangan dibilang hanya sekali hidupmu dibanting terus engkau langsung bilang aku tuh udah terbiasa bang. Gak bisa. Butuh ujian berkali-kali. Butuh bantingan berkali-kali agar semakin kenal.
Nah, mengenai berkali-kali ini tergantung bandel kita atau enggak. Ada orang diuji sekali langsung sadar, langsung paham, langsung ngerti, langsung dia lepas kemelekatan diri. Dia udah, Allah akan uji dengan cara yang lain lagi. Ya. Tapi ini ada juga nih hamba Allah yang luar biasa bandelnya. Diuji sedikit, nggak dengar. Besok dibanting lagi sedikit lebih keras, nggak dengar juga. Lama-lama ya dijewer kita sama Allah. Baru kau menangis, baru kau meraung. Sakit ya Allah, pahit ya Allah, perih kali ya Allah, ya. Di mana pertolonganmu ya Allah? Kok aku hina kali sekarang ya Allah, ya. Meratap nasib kita kan. Jadi keras atau enggaknya ya tergantung bandelnya kita. Bandel enggak kamu? Kalau kamu penurut, ya cepat paham, cepat ngerti, cepat sadar, ya sudah. Nggak mungkin sampai berkali-kali. Tapi kalau sampai bertahun-tahun ya, hidup penuh kesusahan, hidup penuh penderitaan, hidup penuh kesedihan ya. Bukan yang di zohir, tapi lihatlah yang di batin. Banyak orang nggak punya apa-apa, tapi batinnya sudah surga. Banyak orang miskin, banyak orang nggak memiliki apa-apa, tapi bisa tersenyum. Nah, sedangkan kita banyak yang kita punya, nggak bisa senyum kita, ya kan? Bawaan muka tuh suntuk aja. Apalagi hati tuh penuh rasa was-was kehilangan, was-was takut hancur, takut jatuh, takut apa lagi? Takut rugi, takut miskin. Penuh ketakutan hatimu. Itu sejatinya kita sedang dihukum. Ya. Karena apa? Ditegur yang baik nggak dengar. Akhirnya Allah banting dengan cara yang lebih keras lagi. Ya. Masih bagus kalau nol. Bang, aku nggak punya apa-apa bang. Kembali aku di posisi nol. Masih bagus. Cepat tuh kita naik. Yang takutnya minus. min 1, min 2, min 3 makin minus. Nah itu yang bahaya. Ya. Banyak utang kita berarti sama Allah. Kalau dibuat minus itu hidup ini. Ya kan? Tapi kalau masih di titik nol, awalnya nggak punya, dibikin punya. Karena kita terlena dengan rasa punya itu, rasa memiliki itu, ya Allah ambil kembali nih. Langsung kita bilang, bang aku udah kembali ke titik nol bang. Ya masih enak. Tapi kalau kamu sampai minus, wah bahaya itu. Berarti parah kali udah. Banyak utang kita sama Allah. Ya. Jadi silakan diulang-ulang semua audio, semua video saya diulang-ulang. Insya Allah itu. Teman-teman ya jadi lebih terhibur ya. Jadi lebih terhibur, jadi lebih tenang, jadi lebih ibaratnya ya bisa menyikapi hidup. Makanya kalau nonton YouTube saya dibaca satu persatu, baca komentar kawan-kawan kita, belajar dari pengalaman hidup mereka. Ya, bisa nggak kamu beruntung di situ, merasa bersyukur, merasa beruntung ya? Masih syukur bang, aku diuji Allah hanya rezeki bang. Cuman tuh diuji dengan rezeki ya, dibuat PHK aku bang, nggak ada kerja aku sekarang. Habis itu baca lagi ke bawah. Wah aku bersyukur bang, istriku nggak minta cerai bang. Aku baca komentar orang ada pula istrinya minta bercerai ya. Lebih parah lagi berarti kan penderitaan orang itu kan. Jadi penderitaan kita nggak separah mereka, sehingga kamu terhibur. Jadi jangan sampai kita itu nggak paham. Kalau kita udah merasa bang aku udah di titik terendah nih bang, udah di posisi nol bang, ya makna nol itu ya harus paham hakikatnya. Posisi nol itu bukan berarti nggak punya apa-apa, bukan itu maknanya. Nggak mungkin lah Allah ambil
kembali. Masa si Allah pelit sama kita, ya. Lantas kenapa bang? Semua yang aku punya diambil bang. Kalau Allah nggak pelit, kenapa diambil? Yang Allah hendak ambil itu kemelekatannya saja. Jadi harus paham. Menzerokan, mengosongkan rasa memiliki. Bukan nggak boleh memiliki, boleh. Tapi hatimu harus bersih. Jadi ketika kamu sekarang di titik nol, maknanya ya jangan ada lagi yang lain. Jangan ada kamu merasa punya, jangan ada melekat, jangan ada kamu merasa nyaman, jangan ada kamu merasa terikat dengan harta benda. Jangan sampai kita terikat dengan pemberiannya. Itu yang sakit. Ya. Awalnya nggak punya, dikasih punya. Awalnya nggak memiliki, dikasih memiliki. Akhirnya terikat kita dengan apa yang kita miliki. Terikat, melekat, jadi keakuan. Jadi merasa punyaku, milikku, ya. Itu yang jadi Tuhan. Ya Allah juga cemburu, nggak mungkin lah yang dipertuhankan itu yang lain, padahal itu dari aku yang maha pemberi. Tapi itu pula yang kau pertuhankan, yang kau berikan itu pula yang kau pertuhankan, bukan yang pemberi yang kau pertuhankan. Apa enggak murka Allah? Ya. Contoh lah ya, macam kita sama teman ya. Ada seorang teman yang dia tuh senang dengan kita tuh tunggu ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya nggak baik dia dengan kita. Giliran ada untungnya, kita sering bantu, kita sering ngasih uang, kita sering berbagi kenikmatan, ya. Ibaratnya adalah ketika dia dekat dengan kita ada sisi untung untuk dirinya. Orang itu akan baik dengan kita. Tapi baiknya nggak murni. Kenapa nggak murni? Suatu saat nggak ada lagi kita menguntungkan. Kita lagi susah, kita nggak bisa berbagi, kita nggak bisa nolong. Menjauh itu orang. Marah kan kamu kan? Ini manusia ini. Giliran ada untungnya dari saya baru dia datang. Giliran gak ada lagi untungnya gak datang. Berarti yang dia pertuhankan siapa? Pemberian kita yang dia pertuhankan. Ya. Apalagi Allah coba. Udah kurang apa Allah Maha Pemberi itu. Segala yang dia berikan, kita bilang milikku. Punyaku. Itu pula yang lebih kita cintai daripada Allah. Wajar kalau dia murka. Wajar kalau dia cemburu. Padahal dia bilang aku esa. Gak ada lagi yang lain, Tuhan yang lain, ya. Memang kita gak sembah patung, gak sembah jiman, gak sembah jin. Tapi yang kita pertuhankan diri sendiri. Milikku. Semua kita bilang aku. Jadi kalau segala sesuatu yang melekat diambil, itu pertanda Allah sayang sama kita. Itu pertanda Allah tegur dengan rahmatnya. Ya. Tapi sakit kali lah bang, kalau diambil semua bang, sakit kali bang. Ya memang sakit, jadi sakit dan gak sakit tergantung melekatnya kamu seperti apa. Ya. Apapun. Jangan sampai merasa memiliki. Jadi kalau saat ini lagi di titik nol ya pahami. Berarti harus dikosongkan dari hatiku rasa melekat pada duniawi. Itu maknanya, itu tujuannya. Ya. Jadi kalau besok kamu dibanting lagi, bang kok aku udah berserah bang, udah gak melekat bang, tapi masih diambil sama Allah bang. Habis semua ini. Satu-satu diambil, udah gak ada lagi pun masih diambil juga bang. Aku udah lemah, udah gak berdaya, masih juga diambil bang. Ya berarti masih melekat. Jangan dibilang kita gak, udah zero, udah kosong, udah nol, belum. Berarti masih ada yang melekat, makanya Allah ambil. Kalau udah gak melekat lagi Allah gak akan ambil. Justru dikembalikan. Ya. Contoh, bang, aku cinta sama anak bang. Kelewat cinta aku sama anak. Ya.
Diambil sama Allah, meninggal anakku bang. Ya, memang nggak dikembalikan itu, yang sudah mati nggak mungkin lagi kembali hidup ya. Tapi Allah ganti dengan nikmat yang lain. Ya, kalau istri masih bisa diganti. Bang, istriku minta cerai bang. Baru sebulan berpisah. Kerja dia di luar negeri, minta cerai dia bang. Ya kamu nggak usah susah. Ngapain susah? Lepaskan rasa melekat itu. Minta sama Allah gantinya, bini baru ya. Ngapain susah? Yang penting kita paham, kita sadar, kita ngerti Allah melakukan ini semua mungkin untuk menegur kita, menghukum kita. Ya, ada salah kita dan kita nggak paham kita salah. Mungkin inilah yang dikatakan minus tadi. Banyak utang kita sama Allah. Dikasih istri sama Allah, nggak bisa kita jadi suami yang baik. Kita sia-siakan istri kita. Ya, cobalah ingat salah kita dulu gimana. Akhirnya ketika Allah titipkan apapun pemberiannya dan kita nggak amanah, oh ku kasih makin menderita, nggak bagus kau rawat, nggak bagus kau jaga, nggak mau kau jaga baik-baik. Ya sudah, karena kita nggak amanah, Allah ambil kembali itu. Nah, jadi nanti kalau seandainya suatu saat digantilah sama Allah. Bang, benar kata Bang Andi bang. Belum setahun aku cerai bang, udah ada lagi gantinya sekarang. Ya kamu harus paham, belajar dari masa lalu. Jangan sampai kau sia-siakan lagi istrimu. Nanti akan dapat yang sama. Akan diulang-ulang lagi bantingan itu kalau kamu nggak paham. Makanya banyak orang kan, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Mau kayak mana pun dia kawin cerai. Begitu juga modelnya yang dia dapat. Ya, dia bilang aku kalau kawin lagi, nikah lagi sama yang lain, akan bahagia hidupku. Rupanya dia nikah lagi, sama juga. Begitu-gitu juga modelnya. Karena apa? Kita nggak berubah. Macam mana Allah mau memberi jodoh yang berubah? Ya, jadi dirimu dulu yang diperbaiki. Sehingga nanti Allah ganti yang lebih baik, yang bagus. Jadi pahami titik nol itu seperti apa. Ya, introspeksi diri. Kita sama makhluk aja lah kalau titip barang sama orang itu. Tolong ya, ini ku titip sebentar, jagain ya. Gak amanah orang itu, gak mau dia jaga sebaik mungkin. Kecewa gak kamu? Pasti kecewa. Pasti gak akan ku kasih lagi dia ini. Ya, nyesal aku titip sama dia, hancur barangku, gak ku kasih lagi. Itu makhluk loh, apalagi Allah. Ya, kurang apa pemberian Allah selama hidup ini? Dari lahir ke dunia telanjang, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, jadi bisa kita. Jadi pintar kita, jadi kuat kita, jadi berakal kita, jadi sempurna kita. Ya, jadi mampu kita. Habis itu gak kita pertuhankan Allah itu, malah diri kita yang kita pertuhankan. Aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang berusaha, aku yang cari uang, aku yang kerja keras. Ya, hati-hati loh, banyak nih orang yang mempertuhankan Allah tapi gak paham. Kau susah karena kau malas, aku sukses karena aku kerja keras. Ya, ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain seperti itu, sejatinya kamu sudah merasa Tuhan. Coba diingat-ingat, siapa yang memberi kamu kekuatan sehingga kamu bisa kerja keras, sehingga kamu bisa semangat bekerja, sehingga kamu otakmu encer, pikiranmu, idemu bisa berkembang. Siapa yang memberikan itu semua? Jangan kita akui kita yang bisa. Ya. Jadi semua itu akan kembali direset ulang, kembali ke nol ketika kamu sudah merasa memiliki. Ya. Jadi kita harus paham ya. Bagi teman-teman, saudaraku, sahabatku yang saat ini
detik ini merasa aku di titik nol nih bang, habis semua bang, semua diambil bang, ya kamu harus paham, mohon ampun kepada Allah. Selagi kamu gak mohon ampun akan kesalahan diri, itu akan berulang bantingannya. Ya, makanya banyak kan sampai bertahun-tahun menderita, susah, sedih, kecewa, hidup ini penuh amarah, ya, gak puas hati. Kenapa ya kok sampai bertahun-tahun ya? Ya kamu gak paham tujuannya. Tapi kalau kamu cepat paham, ya Allah, mungkin ini caramu menegurku ya Allah, mungkin ini caramu menghapus dosaku ya Allah, mungkin selama ini aku berhutang, ya Engkau ambil kembali ya Allah, aku gak amanah menjaga pemberianmu ya Allah, mohon ampun. Ketika kita mohon ampun, yang kedua kita sudah lepas rasa memiliki, ya Allah akan kembalikan. Ya, sesuatu diambil itu bukan barangnya yang diambil, bukan bentuknya yang diambil, tapi kemelekatan itu yang diambil. Ya, jadi kalau kita sudah paham, cepat-cepat melepas kemelekatan diri, rasa memiliki itu, merasa akunya itu dibuang, dihancurkan, dileburkan. Allah akan ganti lagi dengan yang baru, dan kamu lebih bahagia nanti, berlebih lagi dari yang diambil. Ya, mungkin jalannya beda, tapi akan ada kebahagiaan yang beda, ya kan? Akan ada kebahagiaan yang lain. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya sedikit membuka mata bagi teman-temanku yang lagi dibanting, gak paham-paham juga, ya. Bukalah mata kita, merenung kita, lihat ke dalam diri. Kalau kita sudah dapat titik poinnya, insya Allah gak lama-lama kita susah. Ya, saya berani cerita ya udah memang benar bertahun-tahun saya. Ya Allah kok lama kali ya Allah. Ya lambat kita terlalu bandel ya kan. Dikasih yang sedikit gak ngerti, dikasih lagi lebih keras gak ngerti, dikasih yang keras gak ngerti, dibanting, akhirnya gak bisa nangis lagi udah. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Silakan ini diulang-ulang ya. Apapun bentuk masalah hidupmu, tanya pada diri apa saja salahmu, itu aja. Ya, akui Allah sebagai Tuhan yang sejati, sebagai Tuhan yang esa. Jangan lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, bahkan diri kita pertuhankan, kan luar biasa Firaunnya kita ini, ya, merasa Tuhan kita. Oke, mudah-mudahan ini manfaat. Silakan diulang-ulang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.